Jamaah Allah, jamaah kajian kita malam hari ini kita masih dalam kitab Sunan Taufik, pembahasan tentang roda. Di Bapak Ibu jadi yang ingin bertanya yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Yai, di awal kajian kita tadi di antaranya kita wajib mengimani semua tidak tanduk perilaku maupun ucapan Rasulullah dan tentu hadis. Namun yang jumlah hadis itu susah kita hitungnya. Namun dengan seiring peradaban manusia, ada yang berdengki dan lain-lain terhadap Islam, lahirlah hadis palsu. Nah, yang saya tanyakan di sini, bila kita menemukan suatu hadis atau membaca suatu hadis, bagaimana kira-kira kita bisa membedakannya antara hadis palsu, hadis yang lemah atau juga hadis sahih, supaya kita jangan keliru. Nah, kira-kira bagaimana kita untuk mengetahui supaya perbedaan itu. Syukur-syukur kalau alhamdulillah kalau Pak Yai bisa mencontohkan tiga hadis yang palsu, sahih dan lemah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kaidahnya gini Pak ya. Kalau kita semakin ingin jauh ingin tahu semakin jauh kaitannya dengan masalah hadis, sebenarnya karena hanya kekurangan kita yang begitu sangat jauh untuk mendalami hadis itu sendiri. Tetapi kalau kaitannya dengan tanda-tanda itu biasanya sudah dijelaskan oleh para perawi itu sendiri. Suatu contoh misalkan hadis-hadis Imam Bukhari kebanyakannya semuanya adalah berstatus hadis sahih. Pokoknya hadis yang disepakati oleh kedua Imam Bukhari, Imam Muslim itu biasanya semuanya adalah yang paling sahih ketika keduanya sepakat. Ya. Bahkan kalau ada hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Bukhari Muslim itu biasanya jelas-jelas itu disepakati oleh para ulama adalah hadis-hadis yang paling sahih. Begitu juga hadis yang kaitannya dengan diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri ataupun Imam Muslim sendiri. Ataupun yang jelas yang paling banyak itu adalah 4 perawi itu yang banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih. Tapi sahih dan tidaknya ini bukan kaitannya dengan masalah hadisnya loh Pak ya. Tetapi kaitannya orang yang meriwayatkan itu. Jadi kaidahnya gini. Kalau ada suatu hadis, kemudian yang meriwayatkan, yang menceritakan hadis itu adalah orang adil semua, mulai sahabat sampai yang menerima hadis, itu semuanya yang menyampaikan adalah orang yang adil, ini menjadi hadis sahih. Tetapi kalau dari hadis yang diriwayatkan dari Nabi, sahabat meriwayatkan, kemudian salah satu nanti perawinya yang menyambung ini, ada orang yang fasik, orang yang suka melakukan dosa besar. Nah, ini status hadis ini sudah berubah menjadi hadis dhaif. Makanya itu ada kaidah fikih yang perlu kita gambarkan adalah idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantadiri sa'a. Jadi kita ya ada memang istilahnya ada istilah ada istilah hadis Nabi ada balighu anni walau ayahnya sampaikan dariku. Meskipun itu adalah hanya satu Cunya beresikonya adalah ketika yang menyampaikan itu bukan ahlinya, justru bukan menjadi suatu kebaikan, tetapi justru malah menjadi sesuatu yang negatif. Hadis asal mulanya kita wajib yakin bahwa itu pasti benarnya, tetapi ketika nanti ada yang menyampaikan itu adalah ada orang yang fasik, hadis ini menjadi disangsikan, gitu ya. Itu kaitannya tadi adalah ketika orang itu tidak adil. Itu kalau kaidah dari ilmu mustalah hadis, cara membedakan hadis sahih dan hadis dhaif ya tadi. Ketika para perawi itu semuanya adalah orang-orang yang adil dari Nabi sampai orang yang menerima hadis tersebut, maka itu diistilahkan hadis
sokeh. Tetapi kalau sekiranya yang menyampaikan itu ada sebagian adalah orang yang fasik, ataupun yang menyampaikan itu terputus, tidak sambung, maka itu bisa dikatakan hadis munqati, putus, ataupun hadis dhaif tadi gitu ya. Jadi, tapi ini kajiannya seperti itu. Tapi kami ditanya, ini hadis sahih atau hadis, ya kami juga tidak begitu tahu. Cuma biasanya dalam kitab-kitab yang besar itu sudah dijelaskan oleh perawi itu sendiri. Karena hadis sahih dan dhaif itu pun juga kadang-kadang menjadi pertentangan. Pertentangan maksudnya gini, menurut pendapatnya Imam Muslim ini adalah hadis sahih. Tetapi bisa jadi menurut pendapat imam yang lain, ini tidak Makanya dalam ilmu hadis itu ada kadang-kadang wasokhahahu an-Nasai, wasokhahahu Ibnu Majah, wasokhahahu fi Muslim dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta. Kemudian hadis itu sahih, kemudian semua sepakat ulama itu sepakat. Nah, ketika ada yang seperti itu yang paling sahih. Cuma bisa jadi nanti ada hadis-hadis menurut pendapat Imam Bukhari itu sahih, tetapi beda tadi menurut pendapat imam yang lain bukan sahih. Jadi mungkin itu diantaranya Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya dari atas ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Pak Kiai dan keluarga selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaannya, apa ciri-ciri seseorang yang sudah murtad tapi tidak diketahuinya? Yang kedua, apa sanksinya kalau kita tidak yakin akan semua kebenaran yang diucapkan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Jadi kalau ciri secara ahli wallahu alam ya, kami tidak tahu juga itu dampak negatif atau ciri secara lahiriah ketika orang itu terjadi mengucapkan ataupun berbuat ataupun akidah yang ada di dalam pikirannya menyebabkan kufur, kemudian tandanya bagaimana kami pun juga tidak tahu. Cuma istilahnya nanti setidak-tidaknya ketika orang itu taat terhadap agama, suatu contoh misalkan minimal sholat 5 waktu itu tidak sholat 5 waktu tidak tertinggal, maka insya Allah terjaga dari kemurtatan. Karena ketika terjadi kemurtatan itu hilang ketika orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat kan ya. Nah, jadi ketika orang itu murtad, kemudian orang itu kok mengucapkan 2 kalimat syahadat, sadar ataupun tidak sadar, maka orang itu dihukumi Islam gitu ya. Itu yang istilahnya apa? Makanya kadang-kadang ini Nabi Muhammad juga istilahnya selalu berpesan di dalam sebuah hadisnya adalah jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Selalu perbaharuilah keimananmu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu diantaranya kaitannya dengan masalah tauhid ya, tauhid. Kemudian sampai ada dikiran disuruh dikir selalu bersyahadat. Nah, kaitannya supaya kita terlepas dari suatu kemurtatan yang tidak kita sadari. Jadi kalau tanda-tandanya kami alam, kami juga belum pernah membacanya secara baik. Yang kedua baik, tidak yakin dengan semua kebenaran ucapan Rasulullah. Apa sanksinya kalau kita tidak yakin akan semua kebenaran yang diucapkan? Ya justru tadi Bu ya, ketika kita menyaksikan akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi, justru itulah diantaranya penyebab kita dianggap sebagai orang yang telah keluar dari agama karena kita ada kewajiban untuk tahu, untuk mengimani, meyakini, untuk membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu pasti benar. Kalau kita ragu, justru itulah yang menyebabkan kita dihukumi murtad. Oke, gimana tobatnya orang murtad dan apa azabnya bagi orang yang murtad? Jadi tobatnya orang murtad ya hanya malah simpel ya, yaitu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat seketika itu pula, tidak boleh ditunda-tunda ya. Makanya kalau sebenarnya sudah ada kajian yang dulu ya, 2 kalimat yang harus diucapkan ketika orang itu dalam keadaan kafir,
Tetapi kalau orang itu sudah beragama Islam, wajib diucapkan, tetapi hanya sebatas ketika waktu yaitu 2 kalimat syahadat. Maka ketika terjadi murtad, ya tobatnya ya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ya seketika itu langsung, ya, ketika dia sadar bahwa dia melakukan suatu kemurtadan, ya segera langsung wajib bersyahadat. Kalau dia menunda berarti menambah dosa. Ibu, Bapak belum, kalau belum dari sini lagi. Uang wakaf masjid disimpan di bank mendapatkan bunga deposito, haram atau tidak hukumnya Pak? Ya seperti tadi ya, kami tidak berani mengatakan itu halal atau haramnya. Jadi mungkin tadi isinya gini, kalau beliau Mbah Maimun tidak mengharamkan, itu karena ada kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah. Jadi kayaknya demikian. Ketika dalam saat-saat yang begitu sangat darurat, ya istilahnya adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama itu diperbolehkan. Meskipun ya statusnya haram, tetapi dilakukannya itu diperbolehkan. Ya, ad-darurah tubihul mahdhurah. Jadi mungkin saat seperti ini ya, memang bisa jadi itu adalah jalan satu-satunya supaya aman, tidak terhindar dari fitnah dan lain sebagainya. Ya bisa jadi nanti masuk dalam ad-darurah tubihul mahdhurah, darul mafasid muqaddam min jalbil masoleh. Oke, lanjut Bapak. Ibu, Oh, kertas ya? Kertas. Ya. Oke, dari sini juga ya. Pada zaman Imam Mahdi alaihissalam nanti, apakah orang yang sudah mati bisa menjadi pasukan Imam Mahdi? Yang kedua, apakah pada kebangkitan Dajjal orang yang telah mati bisa terkena fitnah Dajjal? Dan bagaimana contohnya? Pertanyaan. Terima kasih. Jadi keterangan-keterangan yang kami tahu pada dasarnya adalah tidak ada orang yang mati kemudian hidup lagi. Hidupnya lagi nanti yaumul ba'ats. Sedangkan Imam Mahdi ataupun Dajjal tadi adalah sebelum yaumul ba'ats. Jadi yang sudah mati ya sudah aman, malah tidak terkena fitnahnya Dajjal. Makanya ada suatu ungkapan ya, seburuk-buruk zaman, seburuk-buruk kurun adalah kurun di mana turunnya Dajjal. Makanya lebih baik mati sekarang daripada nunggu Dajjal. Oke, ini ada pertanyaan juga ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Afwan, saya mengenal paham menentang poligami. Ini tidak jelas ya Pak. Apakah saya selama saya masih memegang teguh prinsip itu, ibadah saya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala? Apakah saya murtad juga karena prinsip menentang poligami itu? Syukron. Ya, kembali lagi tadi Bu ya. Kita boleh menentang pelakunya, tetapi jangan menentang hukumnya. Kalau kita menentang hukumnya, berisiko tadi terkena hukum murtad. Boleh ibu tidak setuju suaminya poligami, boleh. Bukannya tidak boleh, bukan? Boleh. Tapi kita boleh menentang suami kita untuk melakukan poligami, itu boleh. Tetapi kalau kita menentang hukumnya, nanti sangat berisiko terjadi suatu kemurtadan. Ya sudah, pokoknya kita minta ampun kepada Allah, itu saja. Jadi itu hak prerogatif Allah, kami tidak bisa menjawab. Kemudian Assalamualaikum Pak Kiai, bertanya, apabila seseorang agama Islam seumur hidupnya tidak pernah sholat sampai ia meninggal, apakah disebut juga dengan kafir atau murtad? Kemudian yang kedua, andaikan waktu mudanya sholat, tuanya sampai meninggal tidak pernah sholat, termasuk golongan apa ini Pak Kiai? Terima kasih. Sholat itu menjadi perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan sebagian besar bahkan Bu ya, sebagian besar ulama berpendapat orang yang sengaja meninggalkan sholat dihukumi kafir. Ya. Orang yang sengaja meninggalkan sholat itu dihukumi kafir. Ketika dia sudah meninggalkan sholat ya berarti murtad.
Itu pendapat ulama. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan, yaitu diantaranya Imam Syafi'i adalah orang meninggalkan sholat tidak serta-merta dihukumi kafir, terkecuali kalau dia menghalalkan hukumnya meninggalkan atau dia mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, maka dia dihukumi kafir. Tetapi kalau dia tidak sholat karena malas, tapi dia masih sadar bahwa itu adalah sebagai kewajibannya, belum dihukumi kafir. Ya dosa besar, tidak boleh disepelekan. Meskipun tidak kafir, tetapi orang sengaja meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar, yang sangat besar ya. Oke, dari Bapak. Ada Pak? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi yang mau tadi menanggapi pertanyaan Pak Ustaz tadi kan, tobatnya orang murtad sama azabnya orang murtad tadi kan. Tapi belum dijawab azabnya orang murtad. Itu azabnya orang murtad waktu itu gimana Pak? Dari tiba-tiba seorang itu murtad meninggal Pak, itu gimana Pak itu prosesnya Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang itu tobat, berarti dia sudah masuk Islam lagi, bukan dihukumi kafir gitu Pak ya. Jadi ketika ada orang murtad kemudian sudah mengucapkan syahadat, berarti sudah hukumnya bukan murtad lagi, tetapi sudah dikatakan Nah ini berarti sudah tobat, sudah lepas dari kemurtadan. Tapi kalau ada orang murtad kemudian mati, berarti dia mati dalam keadaan kafir gitu. Ketika dia mati dalam keadaan kafir, ya tentunya sudah sangat jelas hukumnya, yaitu orang itu di dalam neraka selama-lamanya, bahkan menjadi hina-hinanya orang kafir itu adalah orang murtad. Jadi dibandingkan orang kafir yang asli, orang murtad itu lebih hina, lebih jelek dibandingkan orang kafir yang kafir asli ya. Proses pemakamannya gimana Pak? Tidak boleh dimakamkan secara orang Islam, hukumnya haram. Dan orang Islam tidak ada kewajiban sama sekali untuk mengurusi mayitnya orang murtad. Bahkan seandainya tidak ada orang yang ngurusi, boleh mayat tersebut diseret untuk diberikan makan kepada hewan buas, itu boleh. Tidak ada kewajiban sedikit pun. Tetapi kalau orang itu kafir asli, kalau seandainya tidak memerangi umat Islam, kemudian ada orang kafir itu meninggal di tengah-tengah umat Islam, maka umat Islam masih ada kewajiban untuk mengurusnya, yaitu adalah dimakamkan di tempatnya, bukan di pemakaman orang Islam, tapi di pemakaman orang kafir. Jadi jangan ada proses Pak ya. Makanya istilahnya hukum sosial. Ini bukan ibadah, hukum sosial. Orang Islam itu ya boleh takziah ke tempat orang kafir, itu boleh. Bahkan ya tadi kalau ada orang kafir meninggal di tengah-tengah orang Islam saja, orang Islam wajib ngurusi. Iya. Jadi mungkin itu ya. Oke, selanjutnya Bapak masih ada? Oke, ada sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan baik. Apakah sama jumlah malaikat dengan jumlah umat manusia di muka bumi ini? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, jika tugas, apakah selesai tugas malaikat ketika manusia sudah meninggal? Contohnya rakib dan atid. Apakah tugas rakib dan atid ini selesai ketika manusia tersebut sudah meninggal? Terima kasih. Kami belum pernah membaca keterangan secara detailnya. Cuma bagian-bagian poinnya adalah jumlah malaikat tidak diketahui oleh siapapun. Yang tahu jumlah keseluruhan berapa malaikat itu hanya Allah. Itu ditegaskan Allah dalam sebuah ayat adalah wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah keseluruhan malaikat itu berapa terkecuali Allah sendiri. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Adapun yang wajib kita ketahui ya hanya 10 itu. Wajib kita yakini, wajib kita ketahui ya hanya 10 itu. Dan itu adalah para pimpinan-pimpinan para malaikat ya, itu adalah para pimpinan-pimpinan malaikat. Kemudian malaikat yang menjadi pimpinan pusatnya yaitu adalah malaikat Jibril itu ya. Makanya malaikat Jibril mempunyai predikat tersendiri yaitu Ruhul
Ruhul Qudus. Di dalam ayat Al-Qur'an pun sering disebut dengan nama sendiri, yaitu Ruh tadi ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu. Karena memang adalah beliau malaikat Jibril itu adalah mempunyai tingkat yang paling tinggi dari para malaikat itu sendiri. Jadi adalah pimpinan malaikat, para malaikat itu malaikat Adapun yang 10 itu ya adalah bagian dari pimpinan malaikat. Makanya yang 10 itu menggambarkan dari tugas malaikat itu sendiri ya. Ya suatu contoh Raqib Atid. Ya gambaran tugas para malaikat yang bertugas untuk mencatat amal manusia. Mungkar Nakir, para malaikat yang bertugas untuk menanyai di dalam alam kubur. Malaikat Israel ya adalah gambaran para malaikat yang tugasnya mencabutnya, begitu seterusnya. Tugasnya berakhir baik. Malaikat itu ada berakhir kalau sudah meninggal. Yang meninggal siapa? Kalau manusia sudah tidak ada yang hidup ya tentunya adalah kalau ada suatu kisah tapi ya. Suatu kisah itu adalah nanti makhluk yang terakhir meninggal itu adalah ya malaikat Israel itu sendiri. Jadi adalah semua makhluk nanti adalah prosesnya semuanya mati. Ya. Dan yang paling mati yang paling terakhir adalah malaikat Israel. Tetapi nanti yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah malaikat Israfil, karena beliau mendapatkan tugas untuk menesangkal dulu gitu ya. Nah, ada kisah dalam kitab Taqwaul Ahbar demikian. Kiri, masih ada dulu. Bapak, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini, ada saya dengar suatu ayat Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Jadi untuk konteks riba ini riba telah merajakan yang lain. Jadi bahkan ke depan kita orang muslim atau muslim yang disiapin biar tidak terjerat dalam riba itu gimana nih solusinya? Terima kasih. Jadi istilahnya tadi perjuangan umat Islam itu sebenarnya tidak hanya sebatas mengaji seperti saja. Dan itu pun yang mengaji pun sekarang pun sudah sangat sulit ataupun sangat sedikit ya. Tapi kalau inilah istilahnya ungkapan ada ihya uddin, ada syiar. Kebanyakan kita adalah yang terfokus adalah syiar terhadap agama. Tetapi untuk menghidupkan agama kadang-kadang kurang dari perhatian kita. Nah, perjuangan dalam agama tidak hanya mengkaji agama, tetapi bagaimana kita berusaha mempraktekkan hukum-hukum agama dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya istilahnya ini, para orang-orang Islam yang kaya misalkan ya dia sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana membentuk perekonomian itu supaya perekonomian itu menjadi perekonomian yang syar'i gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga perjuangan. Ya suatu contoh misalkan Mas ini kaya raya. Ya ada kewajiban untuk menata bagaimana tata cara kehidupan harus mempunyai wacana bagaimana supaya masyarakat di situ adalah bisa berperilaku berekonomi dengan sesuai syariat ya. Makanya suatu contoh kita kan tadi adalah Mbah Maimun tidak berani menghalalkan atau mengharamkan. Ya tadi kehidupan kita sekarang ini adalah tidak bisa terlepas dari permasalahan bank itu sendiri. Nah, bagaimana supaya umat Islam itu bisa keluar dari bank yang ada ribanya kan itu ya. Makanya meskipun sebagian tadi sudah ada bank syariah dan lain sebagainya yang masih khilafiyah, tetapi bagaimana supaya kalau tidak sampai khilafiyah, tapi bisa semua ulama itu sepakat bahwa itu sudah halal. Ya itu sebenarnya juga tantangan. Bagaimana kita bisa tidak mewujudkan yang seperti itu kan? Jadi makanya makanya ide-ide yang digagas oleh
Pak Yusuf Kalla, itu ya sebenarnya ada perjuangan yang begitu sangat luar biasa loh ya. Kalau hanya orang itu mengaji agama seperti ini, ya sudah banyak yang mengaji. Tapi untuk menjadi perjuangan, bagaimana cara masyarakat itu berperilaku dalam kehidupan muamalah, kehidupan sosial sehari-harinya sesuai dengan syariat. Nah, itulah perjuangan yang luar biasa. Jadi tidak hanya sebatas memberikan suatu pengertian, tetapi bagaimana pengertian itu bisa diwujudkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya suatu contoh misalkan ya, riba itu menjadi haram, dan itulah yang menjadi dampak begitu sangat cepatnya runtuhnya Islam ya karena riba itu sendiri ya, karena riba itu sendiri. Nah, bagaimana supaya umat Islam itu bisa keluar dari riba? Ya harus ada orang Islam yang sanggup untuk memberi pinjaman tanpa riba. Jadi kalau sekiranya ada umat Islam yang kaya raya, kemudian dia berusaha untuk melepaskan para orang-orang yang sudah terjerat dengan riba, maka dia adalah merupakan bagian dari perjuangan yang begitu sangat luar biasa. Bisa jadi mungkin lebih baik daripada membangun masjid. Kalau yang membangun masjid kan semua orang sudah berpikiran untuk membangun masjid. Tetapi yang umat Islam yang kaya yang berpikiran bagaimana supaya mengeluarkan umat-umat Islam yang terjerat dari riba kan sangat sedikit ya. Dan yang berusaha begitu sangat-sangat langka. Bisa jadi membangun masjid dengan mengeluarkan orang dari riba itu lebih utama mengeluarkan umat Islam dari jeratan riba. Jadi mungkin itu harus itu menjadi PR sampean yang masih muda. Aku sudah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan ini, adakah batasan orang yang murtad masuk kembali ke Islam? Itu batasannya berapa kali? Karena kalau seandainya nggak ada batasan bisa jadi tidak suka-suka. Jadi di dalam ayat Quran sebenarnya ada suatu isyarat, tetapi bukan suatu ketentuan. Bukan suatu ketentuan itu batasan-batasan bukan, cuma ada isyarat. Dari apa? Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Tapi akhir di dalam ayat tersebut Allah menggambarkan summa zdadu kufron. Maksudnya gini, kita jangan sekali-kali meremehkan masalah murtad. Ya. Kadang-kadang sama orang meremehkan murtad. Ya. Jadi istilahnya, alah nanti kita bersyahadat kan. Nanti bersyahadat kan kita bisa menjadi Islam lagi. Jangan sampai meremehkan kalimat seperti itu. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah mengisyaratkan akhir dari perjalanan orang yang seperti itu adalah summazdadu kufran falayyuqbala minhu, gitu ya. Jadi ketika orang itu sudah mempermainkan suatu akidah, kemurtadan tadi adalah Allah menggambarkan orang itu di akhir dari perjalanan hidupnya adalah begitu memuncaknya kekufuran pada dirinya. Ketika sudah seperti itu dia tidak akan diterima lagi oleh Allah. Ya. Jangankan yang mempermainkan masalah kemurtadan, orang yang mempermainkan kaitannya dengan masalah kemusyrikan itu pun adalah digambarkan oleh disimbolkan oleh Fir'aun. Fir'aun itu ketika waktu meninggal itu tobat, cuma tobatnya tidak diterima oleh Allah, gitu ya. Jadi di dalam surat Yunus itu sangat jelas diceritakan oleh Allah bahwa Fir'aun ketika meninggal itu sempat mengucapkan kalimat taubat, ya, yaitulah inni tubtul ana jadi istilah Inni amantu bima amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu kalimat terakhir yang diucapkan oleh Fir'aun, ya. Jadi Allah amantu bima amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini kalimat terakhir yang diucapkan oleh Fir'aun. Tetapi tobat itu sendiri tidak diterima oleh Allah, ya. Tidak diterima oleh Allah, ya tetap saja Fir'aun dalam keadaan padahal mengucapkan kalimat Nah, itulah kaitannya isyarat hikmah ataupun kisah-kisah hikmah yang harus kita sangat hati-hati kaitannya dengan masalah kemurtadan ataupun maksiat itu sendiri. Jadi
orang melakukan maksiat itu hanya dosa. Tetapi kalau orang itu sudah meremehkan maksiatnya, maka resikonya sangat lebih fatal lagi, ya. Orang melakukan dosa itu ya berdosa, ya ada dosanya. Tetapi tidak seberat ketika orang itu meremehkan dosa itu sendiri, ya. Jadi mungkin itu kaitannya tadi adalah kalau ukuran berapa kalinya tidak disebutkan. Dalam fikih pun tidak disebutkan, dalam ayat-ayat Al-Quran atau dalam hadis pun tidak disebutkan. Cuma di dalam ayat Al-Quran tadi ada isyarat. Dari ayat Al-Quran adalah summazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Jadi orang yang beriman kemudian kafir, kemudian iman lagi, kemudian kafir lagi. Itu akhir perjalanan mereka adalah summazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Itu yang bahayanya adalah. Masih ada Pak? Satu pertanyaan terakhir ya. Ibu masih ibu? Pak ya, pakai payment. Apa hukum ibu-ibu senam di ruang tertutup dengan tidak memakai hijab atau berpakaian seksi di ruang tertutup? Terima kasih. Jadi kalau memang lil hajah itu bisa jadi diperbolehkan ketika tidak ada ajnabi, ya. Jadi perempuan dalam kholwah istilahnya, dalam kesendiriannya, dalam kesendirian, ketika ada dibutuhkan untuk membuka aurat maka boleh-boleh saja. Nah, tidak sampai kena hukum haram, tidak sampai kena hukum haram. Satu contoh misalkan gini, perempuan di dalam kamar begitu sangat panas, kemudian membuka baju, jadi tidak ada yang melihat. Meskipun sebaiknya tetap memakai baju, tetapi ketika tidak memakai baju itu tidak sampai kena dosa, gitu ya. Jadi kalau memang sekiranya lil hajah, lil hajah kemudian tidak menimbulkan keharaman yang lain, maka bisa jadi diperbolehkan. Tetapi kalau sekiranya tidak ada lil hajah, ya ada kewajiban untuk menutup aurat. Kalau senam kan ada perempuan lain lagi. Kalau senam, Ya sama-sama. sama perempuan boleh saling melihat aurat. Ada ketentuan-ketentuan tertentu, Bu, ya. Jadi adalah kita itu ada ketentuan untuk menutup aurat. Menutup aurat itu kaitannya adalah menutupi warna kulit. Kemudian ada juga ketentuan kita wajib untuk menutupi ataupun adalah melakukan sesuatu yang menghindarkan diri dari suatu fitnah. Satu contoh kayak gini, seorang perempuan memakai pakaian begitu sangat seksi, ya, seksi. Kemudian dia berada di tengah-tengah laki-laki, meskipun tertutup rapat auratnya, tetap hukumnya haram. Haramnya bukan karena membuka aurat, tetapi haramnya karena menimbulkan gitu ya. Jadi ada dua sudut pandang tadi. Haram bisa jadi karena memang membuka aurat. Kalau membuka aurat menimbulkan fitnah ataupun tidak menimbulkan fitnah, tetap hukumnya haram, karena itu hukum baku. Kita wajib menutup aurat, kemudian aurat dibuka, timbul fitnah ataupun tidak timbul fitnah, tetap hukumnya haram. Ketika sudah menutup aurat secara rapat, tetapi sampai menimbulkan fitnah, suatu contoh tadi memakai pakaiannya begitu sangat ketat, ya, meskipun tidak kena hukum haramnya menutup aurat, membuka aurat, tetapi dia terkena hukum karena menimbulkan fitnah, gitu ya. Perempuan semua perempuan aurat dalam senam itu kan sama-sama buka aurat, Ya, kalau perempuan sama perempuan ada batasan-batasan tertentu. Jadi tidak semuanya harus tertutup, tidak. Cuma ya tadi, ketika sekiranya tetap menimbulkan fitnah, meskipun sama-sama perempuan ya tetap haram. Perempuan sama perempuan juga haram, laki-laki sama laki-laki ketika menimbulkan fitnah juga sama-sama haram. Nah, ya. Ketika tadi adalah ada menimbulkan fitnah, itu menimbulkan suatu hukum tersendiri.
Meskipun secara syariatnya asalnya tidak haram, tetapi karena ada fitnah akhirnya menjadi tetap haram. Oke, baik. Cukup ya namanya. Cukup ya. Untuk beberapa acara ini kami akan berbagi untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa 'allimna fit ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al talamidana waj'al dhurriyatana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wadh-dhairi wa tughyan. Allahumma اهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط أهل الاستقامة والتوفيق صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا وإياهم التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.